Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Detia. Kali ini saya akan mereview kelompok 9. Materinya tentang sistem kesenian Cirebon. Sistem kesenian di Cirebon memiliki keunikan tersendiri dan mewakili akar budaya yang dalam dan beragam. Seni tradisional Cirebon mencerminkan identitas lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Ini meliputi tarian khas seperti halnya tari topeng, tari tradisional Cirebon lainnya, musik gamelan yang khas, pahatan, serta seni hias yang mempesona. Sistem kesenian Cirebon yang meliputi tari topeng, sintren, brai, dan ronggeng Bugis merupakan sebuah warisan seni yang kaya dan mendalam dari budaya yang ada di Jawa Barat, Indonesia. Kesenian tradisional ini merupakan bagian dari integral dari kekayaan budaya Cirebon yang telah terpelihara selama berabad-abad. Yang pertama adalah sistem kesenian tari topeng. Jenis kesenian dari Cirebon yang masih lestari dan berkembang pesat adalah kesenian tari topeng. Dalam babat Cirebon, kesenian topeng sudah ada sejak zaman Sunan Gunung Jati, yakni ketika menghadapi hambatan dakwah dari Pangeran Welang, dan saat itulah Sunan Gunung Jati menggunakan peranyi Mas Gandarsari memainkan tarian topeng. Tokoh dalam kesenian ini disebut dalang topeng. Di Cirebon, tari topeng memiliki 4 gaya, yakni topeng losari, topeng selangit, topeng gegesih, dan topeng paliaman. Keempat gaya topeng tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Kesenian ini seringnya dipergelarkan pada ritus-ritus sosial keagamaan. Pada siang hari adalah pergelaran tari topeng, sedangkan nanti pada malamnya pertunjukan wayang kulit hingga pagi. Kesenian tari topeng Cirebon pada umumnya dibedakan antara topeng babakan atau yang disebut dengan topeng cilik dan topeng lakon. Topeng babakan adalah jenis pergelaran tari topeng yang menarikan satu demi satu koreografi gerak tari topeng dengan tokoh tertentu. Oleh karena itu, pada topeng babakan, khususnya dari gaya topeng selangit, palimanan, dan gegesik, menampilkan tarian pancawanda yang meliputi topeng panji, topeng samba, dan topeng rumyang, topeng tumenggang, serta topeng kelana. Pada kelima karakter topeng tentu dengan kedok topengnya yang berbeda-beda tersebut menyimpan ajaran nilai-nilai budaya Cirebon yang sangat islami, bahkan menyimpan ajaran thariqah. Meskipun dalam tradisi lisan berkembang interpreti dengan pendekatan proses perjalanan kehidupan manusia. Dalam tradisi tarekat yang menggunakan tahapan syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat, manusia Cirebon menempatkan kesenian topeng pada posisi jenis kesenian yang bersifat tarekat. Yang selanjutnya ada kesenian sintren. Kesenian sintren menampilkan pertunjukan tarian yang dimainkan oleh dalang sintren yang masih perawan. Sedangkan kesenian sintren yang dalangnya berjaka maka disebut lais. Kesenian ini memiliki kesan pertunjukan yang menampilkan aura mistik. Seorang dalang sintren menarikan sebuah tarian dengan penampilan seperti penari tradisional dan berkaca mata hitam. Sebelumnya, dalam keadaan terikat oleh tambang yang melilit seluruh tubuhnya, ia dimasukkan ke dalam kurungan, yang mana kurungan tersebut ditutupi kain. Beberapa saat kemudian, setelah kurungan itu dibuka, sang dalang sintren sudah berpenampilan cantik dan sudah berbusana lengkap dengan kacamata hitamnya. Padahal ia dimasukkan ke dalam kurungan dalam keadaan diikat dengan tambang. Keunikan berikutnya adalah ketika sang dalang menarikan tarian dengan iringan waditra sederhana
dengan lagu-lagu khusus ketika ada pengunjung yang melempar koin ataupun uang kertas sebagai simbol duniawi. Dan mengenai tubuhnya, maka Kontan, sang dalang sintren, akan tak sadarkan diri. Sang pawang dalam pertunjukan sintren ini kemudian membacakan doa-doa dan memberikan kepulan asap ataupun dupa, maka tak berapa lama sang dalang sintren itu pun bangkit dan kembali menari. Kesenian sintren memberikan ajaran torekot yang berhubungan dengan ajaran manunggaling kawula Gusti. Proses penyatuan makhluk dengan yang ilahi adalah mesti harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu, ketika terkena benda duniawi atau disimbolkan dengan lemparan koin ataupun uang kertas, maka penyatuan itu kembali terpisah atau lepas. Dan sang dalang sintren pun mengalami kondisi yang tak sadarkan diri. Selanjutnya ada kesenian Bray. Seni tradisional Bray merupakan salah satu kesenian khas Cirebon. Kesenian tersebut merupakan salah satu aset kekayaan budaya daerah Cirebon yang timbul dan berkembang sejak zaman Wali Songo di Pulau Jawa. Kesenian tersebut sampai sekarang masih dipertahankan oleh para penciptanya. Namun, pencipta seni ini terbatas dan salah satunya bisa kita temui di Desa Bayanglangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kesenian Bray yang dahulu diciptakan para wali di Pulau Jawa bertujuan untuk memberikan pendidikan dan mengajak masyarakat agar mengenal dan mengerjakan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kesenian Bray bermula pada tahun 1420 Masehi. Ketika datang rombongan ulama yang mengajarkan Islam dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Datul Kafi atau Syekh Idhaf atau Daktuk Kafi. Syekh Datul Kafi diizinkan menetap di Kampung Pasambangan dekat Muaro Jati yang selanjutnya mendirikan pesantren setelah Ki Jumajan Jati masuk Islam. Pada suatu hari datang Ki Ageng Sumerang, seorang bangsawan keraton Pajajaran dengan istrinya Nyi Mas Madungsari ke alam bumi Senggadu. Mereka meninggalkan Pajajaran karena negerinya diserang musuh dan mereka ingin mencari tempat tinggal yang baru. Oleh Nyi Mas Ratu Bray, kedua istri itu disarankan agar menetap di pondoknya. Ki Ageng Sumerang dan istrinya dengan senang hati menerima tawaran dari Nyi Mas Ratu Bray untuk tinggal di alas bumi Sengganu. Beberapa tahun kemudian Nyi Mas Madungsari melahirkan seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Sekar Lelangu. Bebarengan dengan menanjaknya dewasa usia Nyi Mas Sekar Lelangu di alam bumi Senggadu, di pendukuhan Mbah Kuwu Cirebon, kedatangan Raden Wira Surabaya putra raja negeri Tanung sang guru yang bertujuan meminta petunjuk kepada Mbah Kuwu untuk dapat mengalahkan Prabu Banjarpati. Mbah Kuwu Cirebon bersedia memberikan petunjuk asalkan Raden Wira Surabaya mau memeluk agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam. Pada suatu hari, dari puncak Gunung Jati yang tidak jauh tempatnya berada, ia mendengar bunyi-bunyi dengan diiringi lagu yang syairnya berisi mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Mendengar suara merdu yang diiringi suara bunyi-bunyian yang sangat menyentuh kalbu, putra Raden Wira Surabaya menuju puncak Gunung Jati. Di puncak Gunung Jati, putra Raja Tanjung Saguruh melihat 4 orang. Di antaranya yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka dengan khusyuk menabuh terbang serta melantunkan syair merdu dan menyentuh hati. Keempat orang itu adalah Syekh Datul Kafi, Ki Wadas Tameng, Nyi Kalisepuh dan Nyi Mas Ratu Bray. Setelah keempat orang itu selesai dan memuji kebesaran Tuhan, putra Raja Tanjung Saguruh memberanikan diri mendekati dan ia menyampaikan maksud dan tujuannya sampai ke
tempat itu. Setelah itu diterimalah Raden Wirasurbaya menjadi murid Syekh Datuk Kahfi, bahkan ilmu dari yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kesenian Ronggeng Bugis. Tari Ronggeng Bugis ini merupakan tari tradisi di Cirebon yang ditampilkan pada perayaan dan acara-acara besar kota Cirebon. Tari Ronggeng Bugis ditarikan oleh para pria yang menggunakan busana dan rias seperti wanita. Tari Ronggeng Bugis ditarikan dengan gerakan-gerakan yang lucu, namun tidak menghilangkan ciri khas ronggeng yang selalu ditarikan secara berpasangan. Tari Ronggeng Bugis berasal dari kata ronggeng yang berarti penari wanita dan Bugis berarti suku dari daerah Sulawesi Selatan. Tari Ronggeng Bugis muncul saat Sunan Gunung Jati ingin membangun Kesultanan Cirebon sebagai pusat pemerintahan, kerajaan dan pembelajaran agama Islam yang berdiri pada tahun 1479 Masehi. Tari Ronggeng Bugis diciptakan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1482 Masehi atau 3 tahun masa pemerintahan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Saat itu, Kesultanan Cirebon mengalami pemberontakan dari Kerajaan Galuh Pajajaran karena Sunan Gunung Jati dianggap melindungi Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah seorang pemimpin Kerajaan Pajajaran. Namun, banyaknya pemberontak yang menginginkan tahta rajanya membuat Prabu Siliwangi sengaja membangun kesultanan-kesultanan kecil di dalam Pajajaran untuk secara bersama-sama melawan pemberontak-pemberontak dan merebut kembali kerajaan Pajajaran. Tari Ronggeng Bugis ini menceritakan bentuk penyamaran pria prajurit Kesultanan Cirebon yang menyamar menjadi penari wanita dengan tujuannya mampu mengetahui strategi dan rencana yang akan dibuat oleh kerajaan Galuh Pajajaran. Tari Ronggeng Bugis di Cirebon sering juga disebut telik sandi. Telik sandi berarti strategi lain yang berbentuk samaran yang di luar dari rencana yang tersusun. Tari Ronggeng Bugis ditarikan oleh prajurit Kesultanan dan pelaut Bugis yang saat itu singgah di pelabuhan Cirebon. Sunan Gunung Jati mengizinkan mereka untuk singgah asalkan mereka mau membantu menjadi pasukan telik sandi atau Ronggeng Bugis di kerajaan dan menganut ideologi agama Islam. Tari Ronggeng Bugis ini dilatih dan dipimpin oleh seorang panglima wanita yang juga menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati, yaitu Nyi Mas Gadasari. Tari Ronggeng Bugis ditarikan dengan gerakan yang mampu memikat hati dan menghasilkan beberapa informasi dari musuh sebagai bentuk pertahanan Kesultanan di Cirebon. Oleh karena itu, tari Ronggeng Bugis ini merupakan tari bersejarah yang memiliki unsur kepahlawanan dalam bidang seni di Kesultanan di Cirebon. Kesimpulannya ialah kekayaan seni budaya Cirebon ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperkaya dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Setiap tarian memiliki ciri khasnya sendiri, mulai dari gerakan yang syarat makna, busana yang khas, hingga musik yang mendukung. Tari topeng mempersembahkan keindahan gerakan dan makna simbolik melalui topeng yang digunakan, sedangkan sintren menghadirkan keberagaman ekspresi seni dengan unsur mistik yang khas. Bray dengan irama dan gerakannya energetik menjadi representasi kegembiraan dalam sistem kesenian di Cirebon. Ronggeng Bugis sebagai perpaduan romantisme dan keagungan memberikan dimensi baru dalam ekspresi seni tradisional. Keseluruhan sistem kesenian ini menjadi bagian penting dalam mencerminkan identitas dan kekayaan budaya Cirebon. Namun, di tengah arus modernisasi, tantangan pelestarian menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari masyarakat maupun pemerintah
untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian dari sistem kesenian tari ini. Dengan mengapresiasi dan memahami makna yang terkandung dalam tari topeng, sinten bray, dan ronggeng Bugis, kita tidak hanya menghargai seni budaya lokal Cirebon, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman warisan budaya yang ada di Indonesia. Mari kita untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan sistem kesenian tradisional agar tetap jaya, tetap lestari di era yang sekarang ini, yang mana era ini terus selalu mengalami perubahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.